A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang diberikan oleh Allah itu menjadikan sebuah wasilah, menjadikan sebuah hati yang selalu condong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semuanya masih diberikan segala kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi dengan mengangkat sebuah tema sikap ahli suhud dalam menghadapi musibah. Bagi manusia yang dikatakan sudah sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mereka kekasih-kekasihnya Allah, yang kami sebut adalah beliau manusia ahli suhud. Jika didatangkan atau tidak didatangkan terkait dengan musibah, itu tidak ada bedanya. Kenapa kok bisa mengatakan tidak ada bedanya? Karena hati kekasih-kekasihnya Allah itu, karena hatinya ahli suhud itu mengatakan bahwasanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati mereka mengatakan sudah melihat bahwa yang berperan di situ hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka selalu ridho apa yang diperjalankan oleh Allah sendiri. Apapun didatangkan kepada ahli suhud, entah itu perkara-perkara yang dianggap tidak enak ataupun enak, tidak akan mempengaruhi sedikit pun hati pada mereka. Hati ini tidak terpengaruh sama sekali bagi ahli suhud. Karena ahli suhud itu sudah sadar dan menyadari bahwa semuanya itu yang mendatangkan musibah atau tidak hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada hidupnya makhluk atau tidak ada yang lainnya. Makanya ahli zuhud itu hatinya merasa damai, merasa tentram, merasa tenang, walaupun didatangkan perkara-perkara yang dianggapnya tidak enak menurut sifat basariah manusia. Kecuali bagi ahli hijab, bagi golongan-golongan yang duduknya masih di ahli hijab, pasti mereka akan merasa tidak tenang, merasa kebingungan tatkala didatangkan sebuah musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menurut sifat basariah ini, yang didatangkan musibah tidak enak, pasti hati mereka akan mengalami yang namanya kegelisahan. Terkadang golongan-golongan yang masih duduknya dikatakan sebagai ahli hijab, tatkala didatangkan sebuah musibah, mereka terkadang itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, seolah-olah apa yang menimpa di dalam dirinya ini tidaklah adil, atau dianggapnya Allah itu tidak bisa mengurusnya. Betapa kejamnya tuduhan terhadap Allah bagi golongan yang masih duduknya di ahli hijab. Hal ini terkadang tidak disadari oleh saudara-saudara kita kebanyakannya, karena mereka itu masih buta terhadap Allah, dan hati mereka terang terhadap syahwatun dunia. Hati mereka terang benderang tatkala melihat kesenangan duniawiah. Itulah saudara-saudaraku perbedaan antara ahli zuhud dengan ahli hijab. Janganlah terpengaruh hati panjenengan ini mengenai perkara-perkara tentang urusan duniawiah ini. Karena perkara-perkara di dunia ini sebetulnya mau yang akan datang ataupun yang sudah terjadi, itu semuanya atas kehendaknya Allah sendiri. Sebetulnya manusia ini tidak bisa menyelesaikan masalah, membuat masalah pun sebetulnya tidak. Tetapi tanpa adanya kehendak Allah, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Cuman permasalahannya adalah manusia makhluk ini yang masih merasa dirinya yang bisa berbuat. Itulah yang mengakibatkan diri kita ini tatkala kita dihadapkan oleh sebuah musibah atau sebuah bencana, hati kita ini merasa gelisah. Berbeda dengan hatinya ahli zuhud, pasti hal itu tidak akan mempengaruhinya. Walaupun didatangkan musibah apapun, itu tidak akan mempengaruhinya. Seperti halnya dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, para kekasih-kekasihnya Allah. Untuk itu segeralah diri panjenengan ini segera
membersihkan hati yang sebenar-benarnya. Jika hati panjenengan ini masih kotor, walaupun dikatakan kotornya hanya sedikit, sekecil biji zarah, itulah yang akan menjadikan tutupnya hati terhadap Allah. Bersihkanlah saudara-saudaraku. Jangan pedulikan saudaramu yang lain yang menghalang-halangi panjenengan untuk menuju kepada Allah. Jangan pedulikan mereka tatkala mereka ini mengajak atau mengajari tentang urusan-urusan duniawi saja. Janganlah panjenengan tunda-tunda waktu yang sedikit ini, manakala Allah ini masih memberikan kesempatan. Karena perlu diingat saudara-saudaraku, jika panjenengan ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah dan mengabaikan kesempatan itu, maka panjenengan akan rugi selama-lamanya. Tetapi jika Anda ini mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dinul tauhid, maka panjenengan akan menjadi golongan-golongan orang-orang yang beruntung. Siapa golongan-golongan yang merugi dan siapa golongan-golongan yang beruntung itu? Golongan-golongan yang merugi adalah golongan-golongan yang hatinya yang masih dikatakan ahli hijab. Dan yang beruntung adalah golongan-golongan ahli suhud. Kesempatan hidup di dunia ini hanyalah sekali. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Sangatlah rugi jika menyia-nyiakan kesempatan untuk lekas kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, lekaslah kembali diri panjenengan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala masih hidup di dunia ini. Jika panjenengan ini tidak segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya, dan hal ini sampai terjadi diri panjenengan sampai mati, maka yang terjadi adalah setelah kematian jasad jasmania ini, panjenengan akan menyesal, akan mengalami jalan yang sangat gelap yang di bahasa syariat dikatakan mengalami azab. Itulah saudara-saudaraku, kami hanya mengingatkan, menghimbau, mengajak, serta mengarahkan bagi yang mau kembali. Tetapi bagi saudara-saudara yang tidak mau kembali, ya tidak perlu. Karena apa?
semua resiko dan tanggung jawab nanti di akhirat adalah nafsi-nafsi, adalah masing-masing. Tetapi setidak-tidaknya Tuhan itu sudah selalu menyampaikan, selalu mewejangi panjenengan lewat kekasih-kekasihnya. Yang penting sudah disampaikan. Semua mau kembali atau tidak, ya tergantung hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali di dalam tema tadi di atas, yaitu sikap ahli zuhud dalam menghadapi musibah. Sikap ahli zuhud di dalam menghadapi musibah tersebut tidak ada mempengaruhi hatinya beliau itu untuk melupakan pada Allah, itu tidak ada pengaruhnya. Mau didatangkan hal yang enak ataupun yang tidak enak sekalipun, hati para kekasih-kekasih Allah itu, hati ahli zuhud itu sudah damai, sudah tenang, tidak mengalami kegelisahan. Itu kalau dihadapkan dengan musibah. Begitu pula kalau dihadapkan dengan bergelimangan harta, itu pun juga sama. Tidak menyilaukan hatinya, tidak akan mungkin beliau-beliau itu melupakan Allah. Itu tidak mungkin. Karena para kekasih-kekasih Allah itu sudah jelas dan sudah pasti hati mereka, hati beliau-beliau itu dijaga oleh Allah sendiri. Ya tergantung, di sini terkadang masih ditaruh di makom fana, masih ditaruh di makom kamil, atau yang lebih bagus lagi adalah ditaruh di makom bako. Yang terpenting adalah hati beliau-beliau itu tidak mengefek sama sekali tatkala didatangkan ujian-ujian berupa kesenangan ataupun berupa musibah. Berbeda dengan ahli hijab. Ahli hijab itu karena belum bisa melihat Allah, belum bisa melihat hidupnya dalam hatinya, dia orang-orang ini hanya bisa melihat makhluknya, yaitu mereka pasti dan bisa dipastikan walaupun mereka bergelimpangan harta, walaupun mereka dikelilingi dengan kemewahan, hati mereka tidak akan bisa damai. Hati mereka akan selalu merasa kekurangan dan kekurangan dan kekurangan, seperti orang yang haus di dalam gurun pasir. Itulah saudara-saudaraku, sikap antara ahli zuhud dalam menghadapi musibah dengan sikap ahli hijab dalam menghadapi musibah. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan atas ilmu pengetahuan ini bermanfaat buat kita semuanya. Syukur-syukur hal ini dilakukan, diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saudara-saudaraku, cukup sekian. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.